Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir akibat hutan rusak. Ini akan saya buktikan dengan data dan fakta. Pertama, data hujan, dan saya buktikan dengan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Turunnya hujan salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran atau fakta. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Inilah cara membuktikannya kebenaran tersebut. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Ini berita di Republika berdasarkan hasil penelitian. Dalam 1 detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya, air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, kadar inilah ukuran, artinya tetap ukurannya. Itu firman-Nya sama dengan ciptaannya, hasil dari penelitian Harun Yahya. Inilah kebenaran yang nyata tadi, yaitu bukti kebenarannya. Jadi terbukti kebenarannya bahwa hujan itu tetap. Kemudian dari hasil riset oleh LIPI yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Fajar Lubis, itu pun juga tetap. Kita dengarkan pernyataan Bapak Rahmat tersebut. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah,
Tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan persediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Bencana datang, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Apakah tidak merasa dosa membabat hutan? Aneh ya, dulu hutan dijaga oleh harimau aman. Kenapa sekarang hutan dijaga oleh manusia malah gundul? Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Makanya Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan engkau membuat kerusakan setelah aku menciptakan semuanya menjadi baik. Dilarang. Orang berbuat kerusakan itu dilarang. Yang namanya merusak. Sekarang kan orang pandai masuk ke hutan. Nebangnya rajin, nanamnya jarang. Benar. Kerusakan hutan konon 72% dari semua hutan Indonesia rusak. Hanya 32%, hanya 28% saja. Dan itu pun masih dipertanyakan. Hari ini kalau kita tidak menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan penciptaannya, tujuan diciptakan manusia adalah khalifah. Salah satu tanggung jawab khalifah itu adalah mengatur, menata, menjaga, melestarikan. Tadi ceramah dari Bapak Ustadz Dasat Latif, hutan yang rusak 72%. Data tersebut cocok dengan data dari internet tahun 2004 oleh Tempo Interaktif. Berarti data kerusakan hutan tersebut benar. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Nah, ini kerusakan hutan di Indonesia tercepat di dunia. Ini tahun 2004 beritanya oleh Tempo Interaktif. Menurut Wood Research Institute, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat, 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Nah, itu berarti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif adalah data yang benar. Kemudian data hujan yang turun di bumi Indonesia dalam 1 tahun, ini data yang disampaikan oleh Bapak Yusman Saukat, dosen IPB, dalam seminar kondisi sumber daya air dunia dan Indonesia. Jumlah curah hujan rata-rata per tahunnya 1.330 mm per tahun. Inilah yang menjadi aliran permukaan atau surface runoff yang bisa menimbulkan banjir. Seperti ini penyajian dari Bapak Saukat, air hujan yang terbuang menjadi banjir 2.172 miliar meter kubik per tahun. Jadi terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 2.172 miliar meter kubik per tahun atau sekitar 72%. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan das yang rusak tadi, hutan sama 72%. Nah, ini saya estimasi
secara kasar, jadi dapatnya koefisien runoff-nya 0,18. Jadi sama debitnya. Hujannya yang tadi 1,33 meter per tahun. Bagaimana cara menghitung debit banjirnya? Yaitu dengan matematika debit banjir. Hi sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Jadi ada 3 parameter ini yang menentukan besar dan kecilnya debit banjir. Dengan Q, debit puncak banjir, meter kubik per detik. C, koefisien aliran. I, intensitas hujan selama waktu tiba banjir. A, luas das, kilometer persegi. Diukur dari peta topografi. C ini koefisien aliran, ini adalah koefisien yang dihasilkan dari kondisi hutan tadi, das tadi, area das. Dalam hal ini yang kita pakai curah hujan karena terlalu luas, jadi intensitas itu berbeda-beda kalau terlalu luas. A, luas das tetap. C, yang berubah, jadi kerusakan hutan. Jadi 3 parameter ini 2 parameter tetap, jadi tergantung C-nya. Besar kecilnya debit tergantung C-nya. Nah, ini secara detail lagi saya sampaikan. C 0,815, hutannya rusak 72%. I, curah hujan 1,33 meter per tahunnya. A, luas das seluruh daratan Indonesia 200 juta hektar. Jadi ini saya masukkan ke sini 200 juta. Ini curah hujan, ini koefisien tadi ketemu. Jadi terbukti secara matematika mencari debit banjir, peristiwa alamnya, penyebab banjir adalah kerusakan hutan dan bukan hujan penyebab banjir. Jadi C-nya tadi, jadi secara matematik, peristiwa alamnya, kerusakan hutan itulah penyebab banjir. Tetapi selama 76 tahun di Indonesia masih berpikir hujan penyebab banjir. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena penyebabnya jelas terbukti, hutan yang rusak penyebabnya, tapi selama ini kita menganggap hujan penyebabnya. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Ini saya perjelas lagi dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat bahwa hujan bukan penyebab banjir. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada 2 kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ista ditambah ghaithun jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini,
kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana.